wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serifatul Ulia dengan NIM 242160012 dan rekan saya ada Jessica Ameliana dengan NIM 242160013 dan satu lagi rekan saya ada Rizra Semaramis dengan NIM 242100007. Oke, di sini kami akan membahas tentang kenakalan anak usia sekolah dengan kasus apa? Apa ya kira-kira? Apa ya? Apa Rey? Pesta miras. Pesta miras. Oh my god, keren. Pesta miras yang dilakukan oleh 2 siswi MTS. Oh my god. Terus Gimana Mbak Ulia penjelasan tentang kasus ini? kasus ini itu dilatar belakangi oleh 2 siswi MTS diduga terkapar di depan rumah warga karena mabuk minuman keras, mabuk berat gitu Mbak Jessica. Itu Kok bisa warga menduga kedua siswi tersebut tuh mabuk berat? karena mereka itu sudah tidak beraturan, sudah terkapar, sudah lemas di depan rumah tuh karena mabuk berat gitu Mbak Jessica. Lalu kronologi mendalam dari kasus 2 siswi MTS mabuk berat itu bagaimana? Jadi kejadian ini bermula ketika 2 siswi MTS ini tuh patah hati ya guys ya. Patah hati ya, dari Nah, patah hati. karena patah hati itu, kedua siswi MTS ini meminta tolong kepada temannya, 4 siswa SMP negeri untuk membelikan minuman keras yang berjenis ciu. Nah, iya betul sekali. Nah, setelah mendapatkan minuman keras tersebut, tentunya ya mereka pasti meminumnya dan ya pesta-pesta gitu. Jadi semuanya pesta minuman keras. Tapi karena mungkin sudah mabuk berat, yang 2 siswi ini mabuk berat dan yang 4 siswa mungkin masih kuat. Nah, siswa SMP ini mengantarkan 2 siswi tapi tidak sampai rumah orang tuanya karena kedua siswi ini tuh mabuk, jadi mungkin tidak berani mengantarkan rumah orang tuanya. Ya apa Mbak Ulia? Lalu itu ditaruh di mana kalau bukan di rumah orang tuanya? Ditaruh sembarangan kah? Di kampung mana? Ya ditaruh di halaman teras warga Itu di Kabupaten Tasikmalaya, tepatnya Kampung Cijabar, Kecamatan Sukaraja, begitu. Oke. Sudah ya? Sudah selesai. Oke, dari kasus tersebut bagaimana solusi untuk menangani kasus tersebut? Mas Rey, gimana? Untuk solusi dari tersebut mengatasi masalah ini dapat diuraikan dengan berdasarkan peran-peran dan pihak-pihak yang terkait. Siapa itu pihak-pihak dan peran-peran itu, ada siapa saja? Yang pertama ada yang jelas itu peran orang tua dan keluarga. Iya. Lalu Yang kedua ada peran sekolah dan guru BK atau bimbingan konseling. Selanjutnya ada peran teman sebaya dan lingkungan sosial. Lalu ada langkah intervensi atau jika sudah terjadi. Oke, tadi ada peran orang tua. Ya. Peran orang tua dalam menangani kasus tersebut itu bagaimana? Kalau dari peran orang tua itu sebaiknya kita menjalin komunikasi yang baik terhadap anak kita. Sering ngobrol gitu? Iya, istilahnya menjadi teman yang dapat dipercaya. Teman curhat lah ya? Iya, teman curhat. Lalu Ajarkan cara mengatasi emosi dan stres. Itu sangat penting sekali untuk anak-anak muda zaman sekarang. betul. Lalu ada peran sekolah dan guru BK atau bimbingan konseling. Bagaimana itu perannya? Dari guru BK tersebut ada memberikan edukasi atau psikologedukasi. Itu seperti halnya memberikan kesehatan mental yang dilakukan sesi konseling atau kelompok seminar ya. Jadi membuat seminar tersebut yang berisi edukasi. Lalu mengaktifkan yang namanya kegiatan positif seperti ekstrakurikuler ya, kalau di sekolahan udah pasti. Betul. Selanjutnya ada peran teman sebaya atau
lingkungan sosial dan lingkungan sosial. Peran teman sebaya dapat membangun support system yang positif dan saling mendukung. Karena untuk berbuat hal baik kita harus punya support system dan punya lingkungan yang mendukung. Betul. Berarti peran teman itu penting banget Penting ya. banget. Penting banget. Karena itu mencakup lingkungan dari anak tersebut. Ya, salah pergaulan. Selanjutnya 100%. ada langkah intervensi atau langkah jika sudah terjadi dan sudah kecanduan. Itu bagaimana? Kalau sudah terlanjur kecanduan, itu bagaimana caranya? Yang pertama ada memberikan pertolongan medis ya. Jika remaja menunjukkan gejala sudah kecanduan dengan miras, kita harus memberikan medis. Nah, jika para remaja yang sudah berkecanduan dengan miras, kita harus memberikan pertolongan medis yang bisa didapatkan melalui konseling atau dokter psikolog seperti itu. Selanjutnya ada konseling dan terapi perilaku. Dan selanjutnya ini yang paling penting banget jika sudah kecanduan, yaitu adalah rehabilitasi. Apa itu rehabilitasi? Apa ya? Ya, rehabilitasi adalah seperti tempat penyembuhan lah, penyembuhan. Seperti halnya kebijakan yang dibuat oleh Gubernur Jawa Barat, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Untuk kenakalan para remaja bakalan diberikan dimasukkan ke barak gitu ya, agar dia bisa berubah menjadi lebih baik, seperti itu mungkin rehabilitasi. Baik, terima kasih penjelasannya dari Mbak Jessica dan Mas Ray. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.